warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Widyaningsih dari Prodi PGMIA. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Konsep IPTEK dan masyarakat. Konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam setiap diri manusia yang tumbuh sejak dilahirkan. Oleh karena itu, manusia normal sudah pasti memiliki pengetahuan. Pengetahuan mempunyai sifat yang acak. Prinsip yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan adalah ilmu memiliki ciri-ciri: 1. Disusun secara sistematik. 2. Adanya objek kajian, adanya ruang lingkup kajian, dan penggunaan suatu metode tertentu. Perubahan teknologi. Teknologi selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Menurut Lewis Henry Morgan, sebagaimana dikemukakan oleh Winatputra 2003, sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia, maka teknologi juga mengalami perubahan, yaitu zaman liar bawah, yaitu sejak manusia ada di permukaan bumi sampai ia mengenal bahasa. 2. Zaman liar tengah, yaitu manusia ditandai dengan adanya kemampuan membuat api dan berakhir dengan adanya kemampuan manusia membuat busur dan panah. 3. Zaman liar atas, ditandai dari mulai membuat busur dan panah sampai menemukan peralatan tambikar. 4. Yaitu zaman beradab bawah, mulai dari manusia mampu membuat tambikar sampai mengenal budidaya tumbuhan dan pemeliharaan binatang ternak. 5. Zaman beradab tengah, mulai dari mengenal budidaya tanaman dan binatang ternak sampai kemampuan bertani secara menetap dan mengenal sistem irigasi. 6. Zaman beradab atas, mulai dari membuat irigasi yang berarti pula sudah mengenal pengelolaan besi sampai mengenal alfabet. Yang terakhir yaitu zaman peradaban ditandai dengan penggunaan bahasa, tulisan, dan percetakan sampai sekarang. Alvin Toffler mengemukakan 3 tahap perkembangan teknologi, yaitu revolusi hijau, revolusi industri, dan revolusi informasi. Berikutnya, peran IPTEK terhadap masyarakat. Perkembangan teknologi tidak lepas dari kehidupan manusia, seperti sudah dijelaskan di atas bahwa teknologi sama tuanya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Yang pertama itu interaksi antara masyarakat dengan teknologi. Hubungan antara masyarakat dengan teknologi itu sangatlah kompleks. Suatu rangsangan teknologi dapat memicu beragam tanggapan sosial tergantung dari variabel-variabel yang tidak diperhitungkan seperti perbedaan di antara kepribadian manusia. Yang kedua yaitu otonomi yang diduga dimiliki teknologi. Teknologi adalah studi sistematik mengenai teknik untuk membuat dan melakukan berbagai hal membuat teknologi sebagai suatu fenomena sosial. Yang ketiga, hubungan teknologi dengan pendidikan. Pada awal keberadaan manusia, suatu keahlian diperoleh dengan cara lama dan sulit. Pengajaran dilakukan secara lisan dan pengalaman praktis, sangat dekat dengan hal-hal ritual religius daripada penerapan prinsip-prinsip ilmu rasional. Yang keempat, kualitas kehidupan. Harus kita akui bahwa teknologi telah menghasilkan suatu standar hidup yang lebih tinggi kepada orang yang hidup di negara maju. Teknologi juga mempercepat populasi, pendapatan nafkah, dan negara-negara sedang berkembang. Berikutnya, IPTEK dan daya kemampuan masyarakat. Ilmu pengetahuan merupakan kumpulan fakta-fakta dan aturan-aturan yang ada hubungannya suatu dengan lainnya. Berikutnya yaitu pengaruh perkembangan IPTEK terhadap kehidupan masyarakat. Pengembangan IPTEK untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri.
Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kita akan dihadapkan pada perubahan dan perkembangan iptek yang sangat cepat. Demikian juga halnya dengan kebudayaan akan berkembang seiring dengannya berkembangnya iptek tersebut. Menghadapi keadaan seperti ini, masyarakat perlu diharapkan pada sikap sadar teknologi. Menurut Tahardi Ramelan, dipandang dari sudut budaya, perkembangan iptek suatu masyarakat atau suatu bangsa dapat dijelaskan dalam hubungannya dengan faktor-faktor. Yang pertama itu konstelasi nilai-nilai dalam masyarakat atau bangsa dan komitmen masyarakat secara keseluruhan yang menyalurkan motivasi untuk mendukung, meyakini, atau menerapkan iptek dalam berbagai tingkat maupun jenis penggunaannya. Yang kedua, kemampuan sistem iptek nasional dalam menghasilkan dan memasarkan hasil-hasil penelitiannya, serta mendorong penerapan secara efisien dan efektif dalam seluruh aspek kehidupan. Yang terakhir yaitu struktur lembaga-lembaga yang bergerak di bidang iptek yang menjembatani proses kreatif dan inovatif para penelitinya. Berikutnya yaitu memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Gelombang kemajuan iptek di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Selanjutnya, masalah-masalah perkembangan iptek. Sejalan dengan perkembangan iptek yang sangat cepat, juga dihadapkan pada banyak masalah. Masalah tersebut antara lain, yang pertama itu kebijakan yang sesuai dengan perkembangan iptek. Kebijakan penerapan dan perkembangan perlu diarahkan untuk mencari pemecahan masalah besar yang masih harus dihadapi dalam pembangunan jangka panjang, misalnya masalah pengangguran, kemiskinan, pembangunan daerah-daerah terbelakang di kawasan Indonesia bagian timur, dan masalah-masalah sosial lainnya. Yang kedua yaitu perlu dipikirkan strategi yang tepat, baik dalam arti prosesnya, hasilnya, maupun peran serta dari pelaku iptek, terutama para peneliti. Harus disediakan fasilitas penelitian yang memadai, misalnya dana dan tenaga. Yang ketiga, sektor produksi. Kegiatan produksi di Indonesia baru sampai pada pemanfaatan kemajuan teknologi yang terkandung dalam berbagai peralatan yang digunakan. Yang terakhir yaitu ragam kegiatan penelitian dan pengembangannya. Kemitraan antara industri dan dunia usaha dengan lembaga litbang masih lemah. Pengaruh perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Hasil teknologi telah masuk dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sedemikian rupa sehingga orang menganggap bahwa teknologi sebagai suatu hal yang biasa. Beberapa contoh hasil teknologi yang telah membantu manusia untuk kemudahan hidupnya antara lain perkembangan alat transportasi darat, laut, udara yang semula berfungsi sebagai pengangkut barang dan manusia secara tidak langsung juga membuat informasi. Selanjutnya, proses alih teknologi. Kebanyakan proses alih teknologi dilaksanakan melalui investasi asing langsung, yakni dengan pendirian anak cabang usaha, joint venture atau kerjasama lain, dengan pengikhtisarkan saham perusahaan asing yang merata. Inti dari pengalihan teknologi adalah adanya kebutuhan teknologi dari pihak yang memerlukan teknologi dengan pemilik teknologi yang menawarkan teknologi serta proses pengalihan teknologi. Jenis pemindahan teknologi dapat dibagi menjadi 3, yaitu transfer material, transfer desain, dan transfer kemampuan. Berikutnya, problema alih teknologi. Problema alih teknologi berkaitan dengan berbagai aspek. Yang paling utama adalah segi ekonomi. Proses alih teknologi menjadi problem yang cukup gawat, yaitu yang pertama itu jenis teknologi yang dialihkan, penilaian atas teknologi, cara alih teknologi dilakukan termasuk harga teknologi, syarat-syarat yang menyertai alih teknologi, dan penanaman dalam suatu perjanjian lisensi alih teknologi.
Keenam hal tersebut menciptakan hukum ekonomi tersendiri, yaitu penawaran dan permintaan teknologi. Hal ini terkait dengan jenis teknologi dan nilai masing-masing jenis teknologi tersebut.